Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama Mbak Mimin ya. Ini racikan pakan Mbak Mimin ya teman-teman. Udah pada tahu lah ya pasti. Ampas tahu yang udah di setengah kering sama pur ayam. Udah gitu aja. Tapi biasanya sehari sekali ditambah toge atau kacang hijau ya teman-teman. Ini ngasih makan pas malam hari teman-teman. Oh ya, sambil ngelihat Mbak Mimin ngasih makan hamster, sambil dengerin Mbak Mimin cerita ya, biar seru aja, biar nggak bosen ya ngelihat Mbak Mimin ngasih makan terus. Ada berapa DM masuk atau yang komen gitu, ini tanya, awal muasalnya itu gimana sih ceritanya kok tiba-tiba jadi peternak hamster gitu. Jadi teman-teman, awal muasalnya itu emang suami Mbak Mimin itu suka pelihara hewan teman-teman. Jadi di rumah itu nggak hanya ada hamster, jadi kayak ada burung, terus ayam sama bebek sama hamster ini. Tapi Mbak Mimin ceritain part di hamster aja ya teman-teman. Nanti kalau videonya ada yang ini videonya banyak yang lihat, nanti komen aja minta diceritain yang apa lagi gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi hamster ini tuh awal muasalnya itu ternaknya itu nggak langsung beli indukan teman-teman. Mbak Mimin sama suaminya itu beli yang anakan dulu 30 pasang, jadi 30 biji jadi 15 pasang, teman-teman. Jadi 15 pasang hamster, 15 jantan, 15 betina gitu teman-teman. Kenapa sih Mbak Mimin nggak beli langsung indukan aja biar langsung gede, langsung punya anak dan lain sebagainya? Enggak teman-teman, Mbak Mimin itu kan biar sekalian belajar gitu loh. Jadi awal muasal beli 30 ekor itu juga enggak semuanya hidup teman-teman. Jadi kayak ada yang mati dehidrasi, ada yang mati karena meninggal karena diare, ada yang jamuran dan lain sebagainya teman-teman. Biar Mbak Mimin itu tahu gitu loh treatment apa yang harus diberikan gitu. Jadi awal muasalnya kayak gitu. Terus dan pakannya awal-awal itu juga nggak ini teman-teman, pakannya dulu itu pakai purkoi yang warna merah itu, sama Mbak Mimin kasih sayur gitu. Jadi awalnya itu tuh bagus teman-teman, purkoi sama sayur itu bagus banget. Anaknya juga akhirnya banyak-banyak gitu loh teman-teman. Jadi kayak, dan kayaknya nutrisinya oke ya menurut Mbak Mimin ya, kayaknya ya, soalnya itu anaknya tuh banyak-banyak gitu. Jadi satu ekornya itu 10, 9 gitu-gitu. Dan itu bertahan sampai besar, sampai panen gitu. Terus berhubung biaya operasionalnya itu nggak oke teman-teman menurut Mbak Mimin ya, nggak, kurang oke gitu loh teman-teman. Kayak apa ini harus diubah gitu. Akhirnya Mbak Mimin cari-cari sambil belajar lagi, sambil cari-cari lagi, nemulah kita opsi ampas tahu ini teman-teman. Awal muasalnya juga nggak langsung bisa ke pure gini teman-teman, soalnya awal muasalnya itu Mbak Mimin ini peres pakai tangan manual gitu loh. Tapi itu kok satu karung, setengah karung itu kan berat teman-teman. Apalagi pas beli gitu tuh pasti keadaan panas gitu loh, soalnya pabriknya kan deket rumah kan. Dan itu tuh panas banget teman-teman, sampai tangan itu kayak merah-merah gitu. Nggak sampai melepuh ya, cuma merah-merah gitu. Dan itu tuh keringnya itu juga nggak yang oke gitu loh, masih agak basah-basah gitu. Dan itu bikin hamster-hamsternya diare teman-teman, soalnya kadar airnya kan terlalu banyak gitu. Oke, meres ampasnya akhirnya ngolah otak. Terus kita lihatlah ada masuk di FYP itu pakai mesin cuci. Kita cobalah pakai mesin cuci teman-teman. Oke, udah berhasil pakai mesin cuci ya. Nah, baru pakai mesin cuci berhasil itu ngasih hamsternya ini tuh juga nggak biasa aja teman-teman. Maksudnya gimana ya? Dari makan yang kering terus agak basah itu kan perubahan ya. Jadi dia itu adaptasi lagi mungkin. Itu juga sama teman-teman. Itu banyak yang mati, banyak yang meninggal, terus yang dehidrasi, banyak yang diare awal muasalnya. Terus kita putar otak. Oke, akhirnya mungkin sudah adaptasi. Purnya kita banyakin teman-teman. Jadi ampasnya itu perbandingan ampas sama pur itu sama. Dulu kan
banyak ampas ketimbang pur. Sekarang enggak, kita bikin sama. Kenapa? Karena biar kadar airnya tuh enggak banyak-banyak gitu loh teman-teman. Lah habis rajaan itu, oke teman-teman, hamster-hamsternya udah pada mau makan, terus udah enggak banyak yang diare lagi gitu. Terus jadilah akhirnya banyak gini teman-teman. Terus dulu Mbak Mimin itu ngelayannya juga ecer kok teman-teman, gak langsung grosir gitu. Ada sih yang grosir satu, itu mas iparnya suami Mbak Mimin itu. Terus mungkin long story short gitu ya, si iparnya suami Mbak Mimin ini tuh kerjaannya itu lagi rame teman-teman pabriknya. Akhirnya gak bisa ambil hamster, soalnya kan dia kerja di Surabaya ya. Terus biasanya itu pulang ke Bojonegoro teman-teman. Biasanya itu pelanggannya itu ada di daerah Bojonegoro gitu loh. Ada Bojonegoro sama Tuban. Ngambilnya di Mbak Mimin gitu. Terus itu tuh awal-awal itu kan belum sebanyak ini. Akhirnya Mbak Mimin bingung ya. Kok hamsternya itu banyak, ada sekitar 50 atau 100 ekor anakan gitu loh ya teman-teman. Yang udah panen ya, udah siap jual. Terus akhirnya suami Mbak Mimin itu kayak nge-DM orang-orang yang jualan online gitu. Akhirnya nambah satu gitu teman-teman. Jadi sekarang alhamdulillah ada sekitar 3 atau 4 tan pelanggan tetap yang ambil grosir teman-teman. Terus ya habis gitu dari sekitar 30 box itu box hamster ini teman-teman, kemarin Mbak Mimin hitung itu ada sekitar 240-an gitu loh teman-teman boxnya. Nah, terus kendalanya itu nggak hanya ini itu teman-teman, banyak sebenarnya hamster itu. Terus sekan juga ada. Jadi dulu itu awal-awal ternak itu Mbak Mimin kan sering pulang Bojonegoro ya. Bukan sering sih, jadi kayak pulang Bojonegoro itu, soalnya Mbak Mimin tuh orang Bojonegoro teman-teman. Mbak Mimin yang orang Gresik sini gitu. Jadi awal-awal itu kan 2 sak itu, kalau pulang itu bawa sekam gitu loh teman-teman dari desa, diambilin sama mertua Mbak Mimin gitu. Itu tuh bisa sampai 2 bulan 3 bulan sampai pulang lagi tuh masih ada gitu loh teman-teman. Terus kan mungkin semakin banyak hamsternya semakin gak cukup gitu. Akhirnya kita nyari-nyari lah dekat rumah. Gitu akhirnya kita beli. Itu juga kan susah ya teman-teman, panas, terus ngambil sendiri ya kan. Ya beli tapi kan harganya kan murah teman-teman, jadi nggak diambilin gitu loh sama si bapak-bapaknya, jadi kita ngambil sendiri gitu tuh. Ya panas-panasan teman-teman, berdebu dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu namanya ada di balik perjalanan gitu. Terus apalagi nih ya, yang mau diceritakan yang ternak yang lain-lain boleh di komen aja ya teman-teman. Udah gitu aja, bye bye, see you teman-teman.